Siapa yang tidak kenal dengan pesantren Mustafawiyah Purba Baru? Pesantren yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein ini merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Maka tidak heran jika pesantren ini telah banyak melahirkan alumni yang berkiprah di dunia pendidikan, bahkan di dunia politik. Salah satunya Profesor Syekh Haji Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, atau yang akrab dipanggil dengan Tuan Hasan. Lahir di Pintu Parangjuluh, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal pada tanggal 9 Februari 1915. Beliau merupakan seorang guru besar yang pernah mengecup pendidikan di Darul Ulum Makkah. Dibesarkan di lingkungan yang islami, beliau pernah sekolah di Ponpes Mustafawiyah Purba Baru dan berguru langsung kepada Syekh Mustafa Hussein. Namun pada usia yang baru menginjak 12 tahun, Tuan Hasan berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu agamanya, tepatnya di Madrasah Sholatiyah, dan dilanjutkan ke Madrasah Darul Ulum. Nah, selama belajar di Makkah, ternyata Tuan Hasan juga sambil mengajar. Beliau sempat mengajar di tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah di Darul Ulum Makkah. Sampai tahun 1938, ketika usianya sekitar 23 tahun, beliau pun kembali ke tanah air untuk memajukan pendidikan Islam di Tapanuli. Sesampainya di tanah air, beliau pun langsung mengabdikan ilmunya di alma maternya Madrasah Mustafawiyah Purba Baru. Selain mengajar ilmu agama, Tuan Hasan juga aktif bergaul sesama ulama di Tabaksel. Tepatnya pada tanggal 9 Februari 1947, beliau turut serta mendirikan Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, di mana saat itu Syekh Mustafa Hussein sebagai Rais Suriah pertama. Peranan Tuan Hasan di dunia pendidikan Islam Tabaksel semakin nyata setelah pada tahun 1958 beliau dan adik kandungnya mendirikan PGA Al-Iman yang sekarang menjadi Mandua Model Parangsidimpuan. Kemudian tahun 1962, Tuan Hasan bersama-sama ulama Nahdlatul Ulama seperti Syekh Ja'far Abdul Wahab, Syekh Abdul Halim Khotib, dan lain-lain mendirikan Pertinu yang sekarang lebih dikenal dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Bukan cuma itu, beliau dan kawan-kawan juga turut serta mendirikan Iain Sumut di Medan, bahkan Staita di Parangsidimpuan. Dan sampai saat sekarang ini namanya masih diabadikan di Iain Parangsidimpuan yang sebentar lagi akan bermetamorfosis menjadi UIN kedua di Sumatera Utara. Melengkapi kiprahnya di dalam pendidikan Islam, ia juga menyempatkan diri menulis buku-buku yang lebih dari 40-an buku, dan semuanya berkaitan dengan agama Islam. Nah, begitulah cuplikan kecil sepak terjang Tuan Hasan di dunia pendidikan, hingga beliau wafat pada tanggal 26 Februari 1998 di Medan dan dimakamkan di Desa Huta Baringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal.